Siapa yang tidak kenal dengan vokalis yang satu ini? Najril Irham atau biasa disebut Ariel ini merupakan vokalis yang paling fenomenal baik karena karyanya, suaranya, sampai pesona yang tak pernah luntur menjadikannya digandrungi para wanita. Bagaimana perjalanan Ariel bisa seperti sekarang? Langkat, Sumatera Utara, 16 September 1981. Ariel lahir dari pasangan Najmul Irfan dan Dalina Darwis. Ayahnya berasal dari Kabupaten Pasaman, sedangkan ibunya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai pegawai lapangan di perusahaan minyak Pertamina. Karena berprofesi sebagai pegawai lapangan, sang ayah bekerja di lokasi yang berpindah-pindah. Tinggal di Pangkalan Brandan beberapa bulan, Ariel kecil dan keluarga harus berpindah ke Langsa di Aceh. Di kota Langsa, Ariel kecil mulai menuntut ilmu di taman kanak-kanak. Setelah tinggal di Langsa selama 7 tahun, Ariel sekeluarga pindah ke Bandung. Ia bersekolah di SMP Negeri 14 Bandung. Ariel yang dulunya bercita-cita jadi insinyur dan arsitek ini mulai tertarik dengan dunia musik sejak masih di bangku SMP. Setiap hari membawa gitar ke sekolah, genjreng-genjreng sambil nyanyi. Kebiasaan Ariel bernyanyi di warung Bu Susi dekat sekolahnya ternyata membawa perubahan dalam karir bermusiknya. Awalnya Ariel ingin bermain bass dan tidak ada niat untuk menjadi vokalis. Sejak kelas 1 SMP, Ariel telah intens membentuk grup musik. Grup musik pertama yang dibentuknya bernama Peppermint. Namun grup musik tersebut hanya bertahan 7 bulan. Lantas ia membuat grup musik lagi bernama Silver. Lalu kemudian Kolesterol dengan Uki, Kibil, dan Erik pada tahun 1997 dengan membawakan lagu-lagu cover dari band Britpop. Kolesterol sempat bereuni pada tahun 2012 di konser Noah di Bandung. Lagi-lagi semuanya bubar di tengah jalan. Pada 1 September 2000, beberapa orang yang tergabung di band Topi, termasuk Ariel, sempat membentuk grup musik baru bernama Peter Pan dengan formasi baru yaitu Ariel, Uki, Lukman, Reja, Andika, dan Indra. Bersama Peter Pan, Ariel tampil di berbagai kafe di Bandung, khususnya Kafe Ohara dan Sapu Lidi. Sebenarnya bukan tujuan awal band yang dibentuknya bakal menjadi band papan atas. Peter Pan dulu misi utamanya hanya ingin jadi home band tetap di salah satu kafe. Kang Noi lah yang berjasa melambungkan nama Peter Pan menjadi terkenal. Pemain bass Jav Wajib ini yang memasukkan lagu mereka dalam album kompilasi kisah 2002 Malam. Lagu Mimpi Yang Sempurna dari Peter Pan yang termuat di album kompilasi itu sukses mendongkrak penjualan album. Oleh karena itu, Musika Studio segera menawarkan Peter Pan kontrak untuk album studio pertama mereka. Jadilah Taman Langit sebagai album pertama mereka di tahun 2003. Album ini sukses terjual lebih dari 650.000 kopi di Indonesia. Bahkan ada beberapa lagu yang dijadikan soundtrack sinetron. Nama Ariel semakin melambung kala itu. Posisinya sebagai vokalis memungkinkannya menjelma menjadi idola baru. Puncaknya saat album Bintang di Surga dirilis di pertengahan 2004, Ariel benar-benar jadi pujaan pecinta musik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selain dikenal dengan vokalis yang punya suara khas, Ariel juga pandai dalam menulis dan menciptakan lagu. Dalam menulis lirik lagu, Ariel menyebut penyair Khalil Gibran sebagai inspirasinya. Ia mengenal karya Gibran pada masa sekolah menengah atas dan menyukai kedalaman makna yang dia temukan dalam syair karangan Gibran. Saat nama Peter Pan sudah berada di atas belantika musik Indonesia, tentu saja banyak wanita yang mendolakan Ariel. Namun ia akhirnya memilih Sarah Amalia sebagai pendamping hidupnya. Ariel menikah dengan Sarah Amalia di tahun 2005. Bersama Sarah, ia dikaruniai putri bernama Alea Ananta Irham. Namun hubungan keduanya tak bisa bertahan lama. Mereka resmi bercerai pada 27 Mei 2008. Apabila Ariel bebas atau dihukum tidak semestinya, ini akan menjadi justifikasi. Ini akan menjadi pembenaran. Orang kalau memiliki pornografi untuk pasal penyebaran itu bukan dia yang melakukan orang lain. Pada Juni 2010, Ariel menuai kontroversi setelah beredarnya video porno dirinya dengan Luna Maya dan Cut Tari. Ariel dihukum penjara selama 3 tahun 6 bulan. Pada Juli 2012, setelah 2 tahun di penjara, Ariel dibebaskan dengan status bebas bersyarat karena berperilaku baik selama di penjara. Selepas bebas dari bilik jeruji besi, Ariel kembali ke industri musik Indonesia. Hingga pada 2 Agustus 2012, Peter Pan memutuskan untuk mengganti nama band mereka.
Ada 4 nama yang diusulkan, yaitu Raukin, Tanaris, Masterplan, dan Noah. Menurut Ariel, Noah berarti membuat nyaman, memberi ketenangan, dan panjang umur. Setelah berganti nama, grup musik ini merilis album Seperti Seharusnya dan single berjudul Separuh Aku. Saat itu, Noah memiliki 5 personel, yaitu Ariel, Uki, Lukman, Reja, dan David. Noah pernah melakukan perjalanan konser kedua benua 5 negara dalam 1 hari. Konser itu disebut Burn to Make History. Tur ini diselenggarakan untuk mendukung promo album tahun 2012 mereka, yaitu Seperti Seharusnya. Konser ini terdiri dari 5 penampilan di kota dan negara berbeda. Dimulai pada tengah malam 15 September 2012, lalu dilanjutkan pada 16 September 2012 di Melbourne, lalu dilanjutkan pada 16 September di Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura, dan puncaknya pada tengah malam di Jakarta. Atas terlaksananya konser ini, Noah menjabat rekor muri dan banyak penghargaan sebagai grup band terbaik. Kejayaan Peter Pan yang kini berganti nama menjadi Noah tak lepas dari sosok sang vokalis. Bagaimana tidak, daya tarik Noah jelas ada pada diri Ariel. Banyak orang menyukai wajahnya, terutama para wanita. Apalagi Ariel ini punya ciri khas sendiri yang kuat dari sisi suara dan hairstyle. Ariel adalah tipe lady killer. Lady killer adalah sebutan bagi seorang pria yang tampan dan memiliki daya tarik di mata wanita. Istilah ini biasa digunakan oleh orang-orang Eropa. Cowok lady killer hanya diam saja bisa membuat wanita yang melihatnya langsung kelepak-kelepak. Kalau di Eropa, tipe cowok yang disukai wanita adalah yang proaktif. Tapi budaya itu terbalik di Indonesia. Tipe pria yang disukai kebanyakan yang cool. Ariel memang dikenal sebagai Don Juan. Banyak wanita yang berhasil jatuh ke pelukannya. Ada yang namanya terungkap, ada juga yang tidak. Di antaranya adalah Melly, vokalis Cut Tari, model cantik Luna Maya, dan Sarah Maria. Dan juga Sophia Latjuba. Keduanya sempat menjalin asmara hingga 3 tahun lamanya. Sayangnya mereka pun tidak berjodoh dan hubungan mereka kandas. Nama-nama lain yang sempat beredar tapi dibantah adalah Bunga Citra Lestari dan Aura Kasih. Selain sukses di dunia musik, Ariel juga membintangi film layar lebar Sang Pemimpi, di mana Ariel memerankan tokoh Arai, seorang pemuda yang tak pernah berhenti bermimpi. Bahwa bermimpi adalah sesuatu yang indah. Aku kenal betul kau, boy. Dan aku juga yakin nasib akan mempertemukan kita lagi. Serta film awal semula yang menceritakan sejarah perjalanan karir grup musik Ariel dari bawah hingga kesuksesannya, dan juga menceritakan bagaimana kreativitas, visi, motivasi, karisma, dan kepemimpinan Ariel membangun Peter Pan hingga Noah sampai sekarang. Itulah sekilas kisah perjalanan dari Najril Irham, seorang pria yang diidolai para wanita. Layaknya lukisan, Ariel semakin tua semakin terlihat berwibawa dan berkarisma. Kisah hidup Ariel sudah layak untuk dijadikan sebuah film. Walaupun pernah terlibat kontroversi sampai ditahan di balik jeruji besi, tetapi Ariel tidak menyerah dan tidak terpuruk. Malah hal itu yang dia jadikan sebagai pengalaman pahit dan pelajaran untuk jadi lebih baik di masa depan. Perjalanan mundur ke masa lalu adalah sesuatu yang menyenangkan.